Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Maulida Mahendra dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, tingkat 2. Jadi hari ini saya ingin berbagi materi tentang cara memanfaatkan limbah rumah tangga seperti kulit pisang dan air cucian beras yang sudah lagi tidak digunakan menjadi pupuk organik cair atau VOC, di mana VOC ini adalah pupuk cair yang dibentuk dari fermentasi bahan-bahan organik seperti sisa sayuran, kulit buah, dan lain sebagainya. Selain mudah dibuat, VOC juga bermanfaat untuk tanaman dan membantu mengurangi limbah rumah tangga. Untuk pertemuan kali ini, kita hanya akan fokus pada teori terlebih dahulu, seperti apa manfaat VOC dan bagaimana cara pembuatannya. Nah, pada pertemuan selanjutnya, kita akan langsung praktek bersama supaya Bapak dan Ibu bisa mencobanya sendiri dan lebih paham cara proses pembuatannya bagaimana. Lalu, mengapa sih penting memanfaatkan limbah rumah tangga? Di mana materi saya adalah pembuatan VOC dengan kulit pisang dan air cucian beras, yang dimana kulit pisang dan air cucian beras ini sering dibuang, yang menjadi limbah rumah tangga yang menumpuk di lingkungan. Padahal kedua bahan ini masih bisa dimanfaatkan dengan baik menjadi pupuk organik cair. VOC ini dibuat melalui proses fermentasi dengan teknologi EM4 atau efektif mikroorganisme, di mana kulit pisang dan air cucian beras ini dipilih karena mengandung banyak zat yang dibutuhkan untuk tanaman tumbuh dan berkembang. Selain itu, bahan-bahan ini tuh mudah ditemukan dan sering terbuang, padahal masih sangat bermanfaat bagi tanaman ibu dan bapak. Kandungan apa sih yang terdapat pada air cucian beras dan kulit pisang? Dan mengapa sih dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan VOC? Sebenarnya saya menjelaskan tentang kandungan air cucian beras terlebih dahulu. Jadi air cucian beras itu mengandung nutrisi seperti protein, karbohidrat, vitamin B, dan bakteri baik yang berfungsi sebagai zat perangsang zat tanaman atau ZPT, itu untuk mempercepat pertumbuhan akar. Selain membuat tanaman lebih subur dan segar, bakteri baik dalam air cucian beras juga membantu mencegah hama, terutama kutu, dengan menghancurkan telur hama sebelum berkembang. Menggunakan air cucian beras sebagai pupuk juga dapat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama. Kemudian, kandungan apa yang terdapat di kulit pisang? Jadi, sebelum kulit pisang itu mengandung fosfor, kalium, dan magnesium yang tinggi, membuat menjadi sumber nutrisi yang baik untuk tanaman. Kalium itu berfungsi sebagai mempercepat pembungaan dan memperkuat akar, sementara fosfor itu mendukung pertumbuhan tanaman. Kemudian, apa sih manfaat pupuk organik cair dari limbah kulit pisang dan air cucian beras ini? Yang pertama, yaitu struktur tanah akan menjadi lebih baik karena tanah cukup akan unsur hara. Yang kedua, memacu pertumbuhan atau perpanjangan akar dan menguatkan perakaran pada tanaman. Yang ketiga, memacu pembentukan bunga dan pematangan batang atau biji. Yang keempat, menambah daya tahan tanaman terhadap penyakit. Dan yang terakhir, mengurangi dosis serta biaya dalam penggunaan pupuk buatan atau pupuk kimia yang selama ini masih kita gunakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita ke proses pembuatan. Kita membutuhkan alat dan bahan, di mana alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu 1 buah pisau, yang kedua adalah toples, yang ketiga adalah sendok, selanjutnya blender, kemudian sendok pengaduk, kemudian kain penyaring. Jika Bapak dan Ibu tidak memiliki kain penyaring ini, bisa diganti dengan kain perca bekas. Kemudian yaitu air cucian beras bahannya, kemudian ada kulit pisang, ada EM4, ada gula merah, dan yang terakhir adalah air hangat. Untuk proses pembuatannya ini tergolong cukup mudah Bapak Ibu. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, yaitu air cucian beras sebanyak 2 liter dan kulit pisang kurang lebih sebanyak 1 kilo.
Kemudian bersihkan kulit pisang untuk menghilangkan kotoran, lalu potong kecil-kecil. Kemudian blender atau tumbuk kulit pisang hingga halus dengan menambah air cucian beras untuk memudahkan pemblenderan. Kemudian siapkan toples dan masukkan kulit pisang yang sudah halus ke dalam toples atau wadah tersebut yang sudah dicampur dengan air cucian beras. Kemudian cairkan gula merah 250 gram dengan menambah air hangat sekitar 100 ml dan aduk hingga larut. Dan yang keenam yaitu masukkan gula merah yang telah dicairkan ke dalam campuran kulit pisang yang sudah di blender dan sudah ditambahkan dengan air cucian beras. Selanjutnya adalah tambahkan starter EM4 sebanyak 65 ml atau setara dengan kurang lebih 5 sendok makan dan aduk hingga tercampur merata. Yang ke-8 yaitu tutup toples rapat-rapat hingga kedap udara dan diamkan 1-2 minggu atau sekitar 7-14 hari untuk proses fermentasi. Yang ke-9 yaitu buka penutup toples hingga pagi hari sebentar saja Bapak Ibu untuk mengeluarkan gas hasil proses fermentasi, lalu aduk kemudian tutup kembali. Dan yang terakhir yaitu setelah 14 hari penutupan dapat dibuka lalu disaring dengan menggunakan kain dan pisahkan ampas dengan sari VOC, kulit pisang dan air beras. Kemudian VOC dari kulit pisang dan air beras ini sudah jadi dan siap digunakan Bapak Ibu. Ibu dan Bapak sekalian, limbah kulit pisang dan air cucian beras adalah sumber daya yang sering kita abaikan. Dengan sedikit usaha, kita bisa mengolahnya menjadi pupuk organik cair atau VOC yang lebih bermanfaat untuk tanaman. Selain hemat, cara ini juga dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan mendukung pertanian yang lebih ramah lingkungan. Mari kita manfaatkan potensi ini untuk pertanian yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan atau diskusi terkait materi ini, saya siap membantu untuk menjawabnya. Dan sebelum penyuluhan ini berakhir, saya akan memberikan sebuah leaflet atau folder pada Bapak dan Ibu. Semoga penyuluhan ini memberikan manfaat nyata bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.